Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta podcast pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Dirmansyah Darwin, peserta Latsar CPNS 2026 dari gelombang 12 angkatan 53. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan bagaimana pemahaman saya tentang nilai ASN, yaitu berakhlak di dalam keseharian saya, di dalam pekerjaan saya sebagai seorang ASN, dan juga tentunya sebagai seorang dosen. Pertama, dalam aspek berorientasi pada pelayanan. Di dalam aspek berorientasi pada pelayanan ini, saya sebagai seorang dosen tentunya harus mengetahui bagaimana cara melayani mahasiswa dengan baik. Lalu bagaimana sih cara saya melayani mahasiswa dengan baik? Tentu dengan memberikan pengajaran yang terbaik, hasil riset yang terbaik sebagai bahan ajar yang saya hadirkan, memberikan pembimbingan terbaik dan pengabdian terbaik. Selanjutnya, pada poin akuntabel, di sini saya menggarisbawahi poin akuntabel pada tanggung jawab. Sebagai seorang dosen ekonomi pembangunan tentunya, kami itu identik dengan data, teman-teman. Jadi identik dengan data berarti identik dengan yang namanya tanggung jawab terhadap data. Kami melakukan riset dengan menggunakan data pemerintah, menggunakan data sekunder ataupun primer, yang tentunya harus terpublikasi dengan metode-metode yang baik dan hasilnya harus transparan. Metodenya harus jelas. Seperti itu. Selanjutnya, saya mau masuk kepada aspek kompeten. Di sini saya menggabungkan antara aspek kompeten ini dengan aspek adaptif. Mengapa? Seorang dosen tentunya memang harus kompeten. Mereka direkrut dengan kualifikasi dan kompetensinya masing-masing. Dan kompetensi itu harus terus dikembangkan, harus disesuaikan. Dan kenapa saya memasukkan poin adaptif pada kompeten ini juga? Karena kompetensi kita itu menuntut adaptif kita terhadap perubahan-perubahan ilmu pengetahuan dan inovasi-inovasi yang ada. Jadi kompetensi kita tidak hanya sekedar pada bahan pengajaran kita, materi pengajaran kita, tetapi lebih kepada perubahan-perubahan ilmu pengetahuan yang ada yang harus kita sikapi dengan baik. Selanjutnya, saya mau masuk kepada poin loyal. Bagaimana sih pengetahuan teman-teman atau pemahaman teman-teman tentang loyalitas? Apakah saya harus terus menurut kepada atasan? Dalam hal ini mungkin ketua prodi, dekan ataupun rektor. Ya tentu saya harus menurut selama atasan saya itu terus dalam garis kebenaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan kami juga sebagai seorang ASN. Selanjutnya, saya mau masuk kepada poin harmonis yang saya satu padukan dengan poin kolaboratif, di mana satu pada poin kolaboratif ini tidak akan bisa tercipta ketika hubungan kami sebagai seorang dosen, saya sebagai seorang dosen itu tidak baik dengan dosen lainnya. Saya tidak mungkin bisa berkolaborasi penelitian ketika hubungan saya tidak harmonis, pasti tidak maksimal, teman-teman. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman bahwa kita sebagai seorang ASN yang tentunya sudah dianggap sebagai seorang yang memiliki nilai berakhlak yang saya sebutkan tadi, itu tentu menerapkannya sampai akhir hayat kita. Apalagi kita juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen. Pesan terakhir saya ingin mengutip satu kalimat atau kata yang indah dari seorang penulis. Jadi seperti ini, seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Terima kasih, semoga memberi manfaat bagi teman-teman, tentunya bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.